dari sisi regulasi sendiri boleh pakai pedal shift? Boleh Mas. Boleh ya? Ya. Oke. Anginnya gede. Nah, taruh bawahnya Mas. Nah, oke. Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, sekarang gua lagi ada di Bima Sakti Racing Team bersama Adit nih. Ya. Adit nih sebagai apa, kapten ya? Iya, kapten tim. Sebagai kapten tim yang tadinya juga sebagai pembalap dari Bima Sakti Racing Team. Nah, kita nih mau ngobrol-ngobrol tentang tim Bima Sakti ini dan seputar mobil balapnya yang di-develop sendiri oleh Bima Sakti nih. Yes. Mas, jadi ini tim ini nih terbentuk di tahun berapa? Kita terbentuk 26 November 2010 Mas. 2010? Iya, 2010. Jadi kita tim Formula Student pertama di Indonesia. Oke. Untuk saat ini udah ada beberapa kampus, cuma pionirnya kita. Pionirnya dari Universitas Gajah Mada ya. Nah, sebelum 2010 itu, kegiatan seperti ini udah ada belum sih? Sebelum 2010, ya kayak kampus-kampus pada umumnya, kita kan ikutnya tim go-kart Mas. Oh, go-kart ya? Ada tim go-kart mahasiswa. Cuma semenjak 2010 kita mikir kayaknya udah saatnya kita untuk maju ke tahap berikutnya nih. Oke. Nah, di kelas internasional tuh nggak ada go-kart. Oke. Adanya Formula Student ini. Oke. Akhirnya kita dulu senior-senior memutuskan untuk oke lah kita bikin mobil Formula Student. Bikin Formula Student, oke. Berarti kejuaraan pertama kali waktu itu di mana? Pertama kali 2011 di Jepang, Mas. Di Jepang. Itu udah Mas Adit belum? Ini Saya drivernya? belum lah. Oh, belum ya? Belum. Saya masih SD, Mas, 2011. Oh, gitu. Senior berarti? Senior. Oh iya, 2011 jauh banget. Nah, berarti Mas Adit itu balapan dari kapan? Saya masuk Bima Sakti dari 2018, Mas. Oh, 2018. Oke. Sempat ikut lomba sekali sebagai tim support di tahun 2019 itu di Jepang. Oh, di Jepang. Terus gimana tuh hasilnya waktu itu lomba? Nah, waktu itu lumayan, Mas. Kita overall di Jepang kita finish peringkat 25 dari 90 tim. Oke, mantap. Terus peringkat dunianya kita sekarang sampai saat ini tuh di 115 dari 2000 tim. 115 dari 2000. Wih, gila. Oke. Keren. Nah, oke, sekarang kita mau ngobrolin seputar ini nih, seputar mobilnya nih. Ini dibilangnya Formula Student. Formula Student. Nah, untuk regulasinya sendiri gimana nih untuk ikut kelas ini nih? Nah, regulasinya sebenarnya banyak banget, Mas. Nah, kita buku rules kita tuh ada sekitar 300 lembar. Oh, jadi 600 halaman. Secara umum aja? Secara umum, yang diatur itu dimensi mobil. Oke. Ada minimal, ada maksimal. Oke. Wheelbase sama track width ada minimal, maksimal. Oh, oke. Terus yang banyak diatur tuh soal safety, Mas. Safety, pasti. Ya, Salah pasti. satunya, misalnya saat driver duduk di seat, Oke. kalau ditarik garis lurus dari sini sampai sini, nggak boleh kepala driver itu keluar. Oke, ya. Terus dari misalnya front wing sama rear wing, ini harus kuat untuk diberdiriin manusia, Mas. Oh, oke. Jadi Mas kalau mau coba berdiri di front wing bisa, Mas. Ini yakin nih? Yakin Ini bisa. saya ambil 100 kilo nih beratnya. Gak apa, Mas. Ini bisa langsung, Mas. Oh, gitu ya? Ya, langsung aja, Mas. Oh, terbukti. Iya. Bukti. Nah, ini bahannya apa nih front wing ini? Kalau untuk aerodynamic package kita nyebutnya front wing, rear wing, itu kita full carbon, Mas. Full carbon. Berarti ini full carbon, kalau murni karbon pasti nggak bakal kuat nih. Pasti ada reinforce-nya nih. Kita murni karbon. Oke. Cuma dari sekian lapis karbon yang kita pasang, itu kita pakai grade karbon yang beda-beda, Mas. Oh, oke. Yang paling bawah grade apa, yang di atasnya grade apa, ketiga, keempat, kelima, seterusnya itu grade-nya beda-beda. Oke. Nah, itu yang kita riset adalah arah si fibernya itu harus seperti apa. Oke. Nah, jadi waktu itu saya kan kebetulan ada tim balap juga, KDRT gitu kan. Terus kita juga ngedevelop bikin wing dari karbon. Terus sama kita bikin splitter juga dari karbon. Nah, otomatis kalau wing nggak butuh sekuat splitter. Splitter kan di bawah kan. Otomatis kita juga masih butuh kuat diinjak kayak gini. Biasanya kita memang di reinforce. Pakai lantar biasanya, Mas. Iya, di dalamnya ditambah lagi reinforce. Kalau ini nggak boleh ya regulasinya ya? Boleh sebenarnya, Mas. Cuma kalau kita pakai reinforcement tuh cenderung nyerap resin lebih banyak. Oh. Jadi jatuhnya pasti lebih berat. Oke. Antara ini sama wing tahun sebelumnya. Wing tahun sebelumnya kita masih pakai reinforcement, Mas. Oke. Itu bedanya per elemen
Jadi per airfoil itu bisa 200 gram bedanya. Oh. Ya karena kalau kita di sana, kita tuh bikinnya itu pakai pre-preg. Pakai pre-preg ya, Mas? Iya, jadi nggak ada resin tambahan. Iya. Gitu. Lebihnya di situ aja sih. Nanti kapan-kapan kita bisa tuh kalau emang mau riset lagi nih di tempat karbon kita di JS Garage, itu bisa nanti kalau mau ngeriset bareng. Tadi udah ngobrol sama si Mas siapa? Bagus. Mas Bagus. Iya, sama Mas Bagus tadi tentang kalau kita developing karbon itu seperti apa. Kita kebetulan bahannya bikin pakai pre-preg. Pakai pre-preg ya? Okay. Jadi memang kita buat ngejar enteng, ini kadang kalau kalian bisa bikin, mau ngejar kekuatan 5 layer, paling kita 2 layer aja udah cukup. Cuma pre-preg itu kan rumitnya karena harus ada oven dan lain sebagainya. Bener, harus pakai oven. Kita juga proses pembuatannya itu supaya kuat, kita biasanya vakumnya itu barengan di dalam oven. Makanya biar tahan panas juga sekalian kan. Ribetnya itu sih. Iya, lebih ribet. Cuma nanti ke depan kita bisa riset bareng lah. Boleh Mas, boleh banget. Nah, kita ngobrolin lagi nih, selanjutnya regulasi. Tadi kan kita ngobrolin wing ya, sama sasis. Nah, sasisnya sendiri, ini besinya ini bahannya apa ya? Kalau ini kita pakai stainless steel, Mas. Besinya ini, frame-nya? Iya. Stainless steel? Stainless steel, ASTM berapa, saya lupa nomor serinya pastinya. Cuma grade-nya cukup tinggi juga. Terus untuk FSI sendiri, Mas, emang pipanya distandarisasi harus ngikut ini aturannya sama. Oh gitu. Ya. Jadi kalau kalian misalnya gini, kan kalau di dunia balap ya, kita ada pilihan. Kalau di Indonesia itu steel macam-macam. Iya, tapi di Indonesia tuh biasanya umumnya bikinnya itu pakai seamless. Kita tuh ada seamless Cina, ada seamless Jepang. Ya kan, itu bobotnya lumayan lah. Kalau kita mau ngejar yang ngikutin regulasi FIA, ada Chromoly, ada T45 bahannya. Nah, ini bolehnya cuma ini aja, pakai stainless ini? Enggak, ini ada beberapa ini Mas, beberapa material yang diperbolehkan. Salah satunya stainless ini. Titanium juga boleh. Terus seamless juga boleh. Cuma masalahnya dengan titanium adalah proses pengelasannya lebih rumit, Mas. Oh iya, betul. Dan untuk rentang waktu produksi kita yang cuma 9 bulan, kalau kita harus riset lagi di pengelasan titanium tuh agak terlalu kurang worth it lah, Mas. Iya. Berarti tapi ada rencana nggak ke depan nih? Nah, tahun depan, Mas, sebenarnya kita lagi siapin itu langsung monokok, Mas. Oh, langsung monokok? Iya, karena secara hitung-hitungan anggaran, titanium di Indonesia dan monokok itu hampir sama. Jadi kami pengen langsung sekalian aja monokok. Nah, kalau monokok itu bahannya apa? Karbon, Mas. Karbon? Full karbon. Karbonnya sama nggak kayak karbon kayak gini? Apa beda? Beda, Mas, beda. Itu apa tuh? Kita pakai karbonnya, grade-nya kita naikin lagi, Mas. Oh gitu? Iya. Keren. Kan kalau ini kayak ini, Mas, ini kan karbon 3K kita pakainya. Kalau untuk monokok, kita pakainya minimal tuh 6K, 5K sama 12K, Mas. Oke, keren. Nah, berarti itu untuk nanti sasisnya itu dia nanti bakalan pakai monokok ya, istilahnya ya. Pakai karbon. Jadi konstruksinya kayak F1 lah, Mas. Konstruksinya kayak F1. Bentuknya berubah nggak? Bentuknya mungkin akan berubah sedikit. Tapi secara dimensi nggak akan berubah jauh, Mas. Oke. Nah, ini kalian kalau untuk bentuk sasis kayak gini, biasa kan kalian pasti bikin desain dulu. Yes. Itu desainnya itu gambarnya gimana? Jadi gini, Mas, mungkin sekalian cerita ya step by step-nya ya. Jadi step pertama itu kita beli data ban, Mas. Iya, dari ban ini yang kita pakai. Itu dia temperatur optimalnya berapa. Terus slip angle optimalnya berapa. Tire deformation dengan kecepatan sekian, gaya sekian itu berapa. Itu semua kita olah datanya. Nanti kita akan ketemu spesifikasi kaki-kaki yang cocok. Nah, namanya spesifikasi kaki-kaki pasti kan ada limitnya, Mas. Entah itu limit dari shock breakernya atau limit dari konstruksi materialnya. Betul. Jadi dia nggak bisa 100% performanya cukup buat mobil. Nah, setelah itu kita udah tahu limitasinya di mana, baru kita ngerancang frame untuk ngekompensasi kekurangan si kaki-kaki. Kayak gitu. Nah, kita bikin desain 3D desainnya itu kita pakai aplikasi Inventor, Mas. Wah, keren sih. Autodesk Inventor. Keren. Gua jadi ini kalau ngobrolin tentang technical nih ya. Lo karena belajar, lo tuh technical banget ngobrolnya. Technical banget gitu kan. Jadi sebenarnya kita juga kalau ngomongin di dunia balap ya, hal yang seperti ini nih yang diperluin nih. Seorang engineer. Jadi bukan cuma sekedar mekanik yang cuma sekedar tahu bongkar pasang, tapi tahu gimana cara mikirin supaya ini jadi performanya ini benar-benar bisa diaplikasiin. Gitu kan, kayak lu mikirin mulai dari bannya dulu, dari ban. Gitu kan, kalau orang nggak tahu mungkin ya udah gue bikin sasis aja dulu baru nyari ban belakangan. Ban kan, kita pikir pasti logikanya ya udah belakangan gitu ban. Ternyata adalah lu memilih ban itu untuk duluan, untuk mendesain si mobilnya gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin dari sisi kaki-kaki nih.
ini kaki-kaki ini juga kalian desain sendiri nih? Desain sendiri, Mas. Kita untuk konstruksi belakang, kita pakai konstruksi push rod. Konstruksi depannya kita pakai yang bull rod, Mas. Oke. Ya. Jadi secara spesifikasi shock breakernya atau si dampernya itu sama depan belakang. Cuma gimana cara kita ngerubah atau membedakan respon depan dan belakang, yaitu dengan konstruksi kaki-kakinya, Mas. Oke. Nah, berarti ini kan lo juga sempat ngerasain kan nih karena lo sebagai pembalapnya. Berarti kan lo tahu nih pada saat lo udah ngedevelop ini, lo ngerasain juga nih di mobil balap dan lo bisa langsung ngasih input ke tim untuk ngelakuin setup. Nah, lo biasanya kadang kalau nemuin kendala dari setup kaki-kaki itu biasanya dari sisi apa sih? Sebenarnya gini, Mas. Karena tiap tahun kan kita ada beberapa perubahan komponen. Misalnya ukuran radiator, ukuran knalpot, dan lain sebagainya. Otomatis settingan dari tahun ke tahun kan nggak bisa sama. Biasanya kalau kita test drive pertama, shakedown si mobilnya ini, itu pasti karakter steeringnya bakal ada ngaco dikit. Entah itu terlalu oversteer, entah itu terlalu understeer. Ya kalau kayak gitu gue tinggal ngomong aja ke teman-teman yang setup kaki-kaki, bro ini mobil terlalu understeer, mereka udah tahu harus ngapain. Keren sih, karena memang ketika lo udah memposisikan diri sebagai pembalap, udah selanjutnya biarin engineer yang mikirin untuk masalah setupnya gitu kan. Nah, ini kita bisa buka ini nggak sih dalamnya, ini bisa lihat nggak? Boleh, Mas. Boleh ya. Nah, ini udah kelihatan nih frame-nya secara keseluruhan. Nah, bro, ini lo di desain ini berarti lo udah mengukur secara sempurna ya, maksudnya untuk pembagian distribusi bobotnya juga segala macam pasti lo udah pikirin ya? Iya, Mas. Untuk ngebuat ini? Jadi distribusi bobot, Mas, kita kan nggak bisa 100% sempurna, Mas. Betul, pasti. Nggak bisa perfect 50%, 50% Betul. kanan, kiri, depan, belakang. Betul. Kompensasinya tetap akhirnya dari kaki-kaki, Mas. Jadi kita naikin ketimbangan, bobot mana yang lebih berat, mana yang lebih enteng, kita nyeting kaki-kaki sesuai itu. Sampai di timbangan kurang lebih 50-50 lah. Terus kalau misalnya untuk segi rangkanya sendiri, Mas, ini semua ngikutin rules, Mas. Termasuk gini, Mas. Ada regulasi. Ini kan kelihatannya sempit banget nih, Mas. Iya, betul. Nah, dia itu ada ukuran minimal. Dari si dari si regulatornya itu ada ukuran minimal untuk bukaan kaki driver itu berapa. Nah, itu yang kita ikutin gitu. Jadi kita meminimalisir ukuran itu supaya mobilnya seringan mungkin. Iya. Keren. Nah, ini juga kita ngelihat sistem pengereman juga udah pakai sistem pedal box ya? Iya, pakai pedal box. Ini kalian rakit sendiri juga nih pedal box ya? Termasuk kita ngerancang sampai simulasi, Mas. Jadi si pedal box ini harus menurut aturan ya, Mas. Dia harus tahan gaya 2000 Newton, Mas. 2000 Newton tuh ya kalau kita ngomong orang awam, bahasa awam ya, Mas. Itu 10 gajah Afrika, Mas. Gitu ya? Iya, gampangannya kayak gitu, Mas. Nah, nih beda nih kan. Kalau kita ngobrol nih, kalau biasa kita bikin liputan di Sentul, kita ngobrol sama pembalap yang ngejawabnya mungkin secara umum aja. Beda sama nih yang bener-bener belajar nih, engineering nih. Langsung ngomongin ada ilmu fisikanya. Tadi berapa Newton meter? 2000, Mas. 2000 Newton. Bukan Newton meter ya, Newton ya? 2000 Newton setara dengan berapa gajah tadi? Sekitar 10 gajah. 10 gajah ya, kalau gua setengah gajah kali ya. Nah, terus dari sistem pengereman, ini kan gue lihat juga pakai 2 master ya? Itu regulasi apa gimana tuh? Regulasi, Mas. Master depan dan belakang harus dipisah. Harus dipisah. Tapi ini nggak pakai brake bias ya tadi kita ngobrol ya? Nah, iya. Kita nggak pakai brake bias, cuma penggantinya kita pakai yang namanya balance bar, Mas. Yang itu ya tadi, yang sisi sampingnya tadi lo jelasin ya. Nah, bro, terus ini nih. Ini lo dari wingletnya kayak gini, ini lo gimana nih? Lo memikirkan kenapa desainnya bisa jadi sampai seperti ini? Jadi gini, Mas. Tadi kan kita udah bahas sedikit soal perancangan mobil ya. Sampai jadi sasis. Ya kan. Setelah itu kita kan mobil kita tes. Terus saat kita tes, kita kan ngerasain di tikungan itu karakternya seperti apa, di lurusan karakternya seperti apa. Nah, ini lagi nggak kepasang, Mas, kebetulan. Cuma kita punya yang namanya sensor suspensi, Mas. Keren. Ya, dipasang di sejajar dengan shock breaker. Nanti dari data situ kita bisa menentukan untuk tikungan ini, untuk tikungan yang radius sekian, untuk lurusan sekian, itu kita bisa menentukan si shock breaker kita itu performanya kayak gimana. Kalau performa shock breaker kita masih kurang dan nggak bisa ditambahin lagi bobot mobilnya, disitulah si aerodynamic package-nya ini bermain, Mas. Gampangannya kan kita tahu lah aerodynamic package kan untuk nambahin downforce. Ya, cuma berapa besar downforce yang kita butuhkan itu kan harus di reset. Betul. Nah, itu kita dapat datanya dari sensor suspensi tadi. Nih keren. Jadi
balik lagi kita ngomong by data dan itu ada alatnya. Ada alatnya. Nah, alatnya itu memang punya kalian sendiri apa kalian ambil dari workshop lain? Punya kita sendiri, Mas. Oh, punya sendiri gitu ya. Oke, keren. Nah, terus juga dari obrolan kita. Jadi intinya adalah bagaimana mengoptimalkan suspensi dulu baru mempekerjakan dari sisi downforce-nya. Gitu kan. Jadi kalau gini, dalam artian kalau memang suspensinya sendiri belum optimal kita tanpa downforce, itu udah salah ya. Ya, jadi gini Mas, intinya gini. Kita kan kalau nyelesain masalah tuh harus satu persatu. Betul. Kalau kita suspensi belum optimal, kita tambahin front wing, rear wing. Iya. Kita nggak tahu pada saat mobil kita handlingnya nggak enak. Ini karena suspensinya atau karena wingnya. Betul. Setuju. Keren. Ini mungkin gua akan banyak komunikasi sama dia nih untuk ngedevelop mobil balap KDRT karena ilmunya bermanfaat banget. Nah, selanjutnya nih bro, terus kita lihat dari sisi sini ya. Dari sisi samping. Nah, bodinya sendiri ini memang regulasi atau seperti apa? Apa memang ada gaya aerodinamik juga yang dipikirin sampai bodinya bentuknya seperti ini? Oke, gini Mas. Jadi kita yang bodi kanan kiri ini kita nyebutnya side pod, Mas. Side pod. Nah, untuk side pod yang ini kebetulan cuma kosmetik, Mas. Karena dari regulator itu cuma mengharuskan semua komponen yang menghasilkan panas itu ditutupin sesuatu. Nah, di sebelah kiri driver ada radiator, di sebelah kanan ada knalpot, makanya kita tutupin ini. Cuma untuk lomba kita punya side pod yang memang diriset untuk aerodinamiknya, Mas. Berarti ada kayak wingletnya lagi mungkin ya? Sebenarnya front wing, rear wing ini pun bukan yang kita pakai lomba tahun ini, Mas. Ini tahun lalu. Yang tahun ini bentuknya bocoran aja, nanti kayak F1, Mas. Jadi bentuknya dia ada wavingnya gitu ya? Wavingnya gitu. Keren. Nah, ini pasti kan kalian juga ngeriset juga kan? Maksudnya dalam artian harus bikin simulasinya dong supaya kalian bisa tahu nih pergerakan downforce itu seperti apa kan? Itu biasanya kalian pakai wind tunnel atau gimana? Nah, selama ini Mas kita pakai aplikasi namanya ANSYS, Mas. Kita simulasi untuk dari gaya-gaya yang bekerja sama dari bentuk aliran udaranya. Nah, tahun 2022 ini kita kerjasama sama BRIN, Mas. BRIN itu Badan Riset dan Ilmu Pengetahuan Nasional Indonesia. Jadi dulunya BPPT, Mas, namanya. Sekarang kan berubah jadi BRIN. Nah, dulu BRIN itu sampai sekarang masih punya wind tunnel terbesar di Asia Tenggara, Mas. Yang dibangun waktu zamannya Pak Habibie dulu. Nah, itu kita kerjasama sama beliau-beliau, insinyur-insinyur di BRIN untuk ngembangin aerodynamic package dari mobil ini. Itu bisa di sana itu bisa dipakai buat umum apa enggak? Buat umum bisa, Mas, tapi ya kita harus surat menyurat dulu. Bersurat dan berbayar mungkin ya? Kirim proposal sampai nanti mereka ngeliat proposal risetnya udah cukup, baru dia akan terima. Itu di mana ya, Bro? Itu di Serpong, Mas. Di Serpong. BRIN ya? BRIN, dekatnya Batang Serpong, Mas. Iya. Keren sih. Nih, jadi sekedar buat teman-teman nih, bukan cuma kita nempelin GT Wing atau kita nambahin canard di depan, tapi memang harus bener-bener dihitung. Nah, ini udah terbukti nih sama sobat kita ini yang bener-bener sudah meriset langsung, meskipun sekarang masih melalui software dan nanti akan dibawa ke wind tunnel ya, supaya tahu memang realnya seperti apa. Benar-benar. Nah, Bro, terus ini juga ada dash logger ya? Iya. Ini dash loggernya apa nih, Bro? Ini pakai Dash 2 Pro, Mas. Dash 2 Pro. Dash 2 Pro. Pakai Dash 2 Pro. Nah, ini steering wheel. Ini kan gue lihat kayaknya steering wheelnya kalian bikin ya? Iya, bikin. Kenapa nggak pakai produk aftermarket yang udah ada di pasaran? Karena gini, Mas, produk aftermarket kalau kita ngelihat steering wheel mobil ya, mostly kan dia mungkin diameternya diameternya 10-13 inci. Iya. Kan? Itu terlalu lebar, Mas, untuk mentok ya? Kecilin ya. Oke. Siap. Ini bahannya apa, Bro? Lebih karbon juga, Mas. Karbon ya? Karbon. Ini dua part. Digabungin jadi satu. Nah, ini ada tombol-tombol apa aja nih? Ini buat ngontrol dashboardnya, Mas. Buat kontrol dashboard. Nextnya, Mas, ini sebenarnya kabelnya udah ada, cuma tombolnya belum kita pasang. Itu kita bakal pedal shift, Mas. Pakai pedal shift. Berarti itu nanti sistemnya apa? Hidrolik? Enggak, sistemnya electrical, Mas. Electrical? Wah, keren. Jadi itu up and down? Up and down. Nah, sistem gearboxnya? Gearboxnya masih bawaan motor. Bawaan motor bisa tuh? Bisa. Wah, keren sih. Ini kan kalau kita ngomong gearbox ini kan, nih gearbox bawaan motor ini dia masih butuh kopling apa enggak? Kalau sekarang, Mas, kita udah pasang quick shift. Jadi kita butuh kopling untuk masuk gigi satu aja. Berarti sama kayak sistem sequential. Ya. Jadi kalau kita di sequential, kalau kita buat balap, kopling itu paling kita cuma buat buat start aja. Sama sistem dogbox juga kayak gitu. Buat start aja. Nah, terus karena udah dipakein quick shift,
apa namanya? Jadi lo juga cuma nanti pada pakai pedal shift. Jadi cuma buat start aja nanti ya. Ini selanjutnya di sini gua ngelihat tadi kan kita ngomongin shifternya pakai pedal shift. Sekarang itu ini kali ya? Iya. Bener? Ya, ini masih terpasang dan nanti saat pedal shiftnya udah aktif, tetap akan kita pasang, Mas. Kenapa? Ini untuk safety aja, Mas. Oh, seandainya sewaktu-waktu apa failure atau apa ya? Failure tetap harus ada safety-nya. Benar. Nah, dari sisi regulasi sendiri boleh pakai pedal shift? Boleh, Mas. Boleh ya? Oke. Anginnya gede. Nah, taruh bawahnya, Mas. Nah, oke. Nah, terus ini apa nih, Bro? Kalau ini? Ini cut off buat matiin fuel pump, Mas. Oh, cut off buat fuel pump. Emergency switch. Oke. Ini starter. Oke. Ini untuk nyalain dashboard. Oke. Terus ini socket untuk CAN bus, jadi untuk ngetuning. Oh, yang tuning. colok kayak laptop. Oke. Ini berarti kalau cut off-nya ini untuk fuel pump aja. Kalau yang ini, Kalau Mas, ignition? yang ini khusus fuel pump. Oke. Tapi dari ECU kita program kalau fuel pump mati, ignition Oh, mati. ignition mati. Oh, oke, keren. Oke, nah terus ini kayak dompet apa nih, Bro? Nah, ini bantalan aja ya? Iya, ini ada aturannya juga, Mas. Oke. Dimensinya, terus busanya juga khusus, Mas. Oh, gitu. Iya, busanya dia harus pakai spesifikasi tertentu. Jadi ini busa di Indonesia nggak ada, Mas. Oh, gitu ya? Nggak ada, Mas. Kita Terus buat impor ngedapetinnya? busanya. Impor? Iya, impor. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin dari sisi mesin nih. Ini mesin pakai mesin apa, Bro? Basicnya pakai mesin motor KTM 450 SXF. Oke. Jadi motor crossnya KTM. Oh, motor cross KTM. 4 tak? 4 tak. 4 tak ya? Nah, Wajib 4 tak, Mas Lomba. oh wajib 4 tak, oke. Nah, sisi regulasinya sendiri sebenarnya berapa cc? Maksimal 700 cc, Mas. Oke. Maksimal 700 cc. Cuma kita dibatasin sama yang namanya restriktor, Mas. Oke. Jadi cc berapapun di intake itu dikasih Dikunci di ya, sini. pembatas 20 mili besar. Oh, oke. Makanya secara teori kalau misalnya kita pakai mesin kebesaran, drop power-nya terlalu banyak. Terlalu besar, Ya. benar. Nah, itu sebenarnya juga di dalam ISOM regulasi ada seperti itu juga. Nama kejuaraannya ITCR Max gitu. ITCR Max ya. Iya, nah ukuran throttle itu juga Batasin. gitu. Jadi kalian mau upgrade, kalau mau taruhlah mau mesin segede apapun percuma aja gitu kan. Bener, Karena bener. memang lubang udaranya intake-nya juga terbatas ya. gitu kan salurannya. Nah, ini juga intake plenumnya juga pakai karbon ya, Bro? Karbon. Kenapa pakai karbon? Sebelumnya kita pernah pakai aluminium, Oke. pernah pakai fiberglass juga, Mas. Oke. Fiberglass jelas dia getas, gampang retak. Oh, oke. Aluminium dia menghantarkan panas. Betul. Kena panas dari mesin, saat mesin lagi dingin sama mesin lagi panas, tuningan berubah semua. Betul. Walaupun udah dikompensasi dari ECU-nya, jadi tetap yang optimal tetap karbon, Mas. Nah, nih kita sharing nih soal di balap nih. Jadi di balap itu biasanya itu intake plenum kalau kita beli aftermarket kebanyakan itu bahannya itu kayak babet cor gitu loh. Oh iya. Ya kan? Nah, itu juga dia nyerap panas. Nah, biasanya supaya nggak nyerap panas itu ada jual lagi aftermarketnya tambahan. Dia semacam kayak packing gitu loh. Oh iya. Tapi dia buat nggak menghambat panas gitu loh. Oh, dari luar ya, Mas, peredam. Dari luar ya? peredaman. Nah, cuma yang sekarang kebetulan yang tadi gue cerita pakai mobil temen gue yang pakai Pilobol juga EK9 itu kita pakai buatan Malaysia. Intake plenumnya juga dari karbon. Oh, oke. Gitu. Nah, waktu itu kita nyoba di dyno. Memang secara AFR-nya juga lebih stabil pakai karbon. Iya. Gitu. Jadi memang apalagi kita balapnya yang lap-nya banyak ya, sampai 10-12 lap. Makin kesini mesin kan semakin panas Makin gitu panas, kan. AFR makin geser ya. Performa makin turun. Makin pasti turun, kan, ya. bener. Nah, dengan pakai ini pasti lebih stabil. Iya, Mas. Keren. Gitu. Meskipun usianya lebih muda dari gue, tapi ilmunya jauh di atas gue. Jadi mesti banyak ngobrol nih. Karena kita kerjaannya, Mas, cerita dikit nih, Mas. Iya. Jadi Bima Sakti itu kita pagi sampai sore kuliah. Iya. Malam sampai paginya itu kita di bengkel. Oke. Dan mungkin 70% waktu kita tuh sebenarnya buat riset. Oke. Jadi makanya kenapa anak Bima Sakti kalau ditanya soal mobil ini kita bisa cerita sedetail-detailnya ya, betul. Nah, Bro, ini ngomong-ngomong nih. Lo setelah dari sini, setelah lulus nih, lo mau jadi apa? Oke. Cita-cita nih. Mungkin KDRT bisa rekrut saya, Mas. Kayaknya begitu nih. Begitu. Keren soalnya. Ini ilmunya banyak banget yang bisa diterapin sama dunia balap. Jadi gini, Bro, ini gue sharing lagi ya. Sebenarnya di dunia balap nih ya, ada memang yang tim balap bener-bener pakai engineer. Kita ngomong engineer dalam artian yang memang sekolah kayak lo sekolah ya. Gitu kan. Lo semua udah ngerisetin, ngelewatin plus minusnya, bener-bener riset dari nol sampai ngebuat suatu prakarya gitu kan. Jadi ketika lo terapkan dalam industri yang sebenarnya, lo bawa by data, lo bikin by data gitu, bukan by feeling. Nah,
kebanyakan orang yang belajarnya itu otodidak. Jadi dalam artian mungkin dia bisa bawa data, tapi persentasenya kecil. Benar, Lebih kebanyakan feeling by pengalaman. Experience, bukan by edukasi gitu. Karena kalau lo kan bener-bener diedukasi banget dari mikirin secara dari sisi aerodinamik seperti apa, sasi seperti apa, suspensi seperti apa. Termasuk juga yang nggak kalah penting adalah mesinnya. Lo riset sampai segitunya. Nah, itu keren sih. Gua salut nih. Gue juga mungkin gua tuh kuliah lulusan ekonomi, bro. Tapi makin kesini, gue lari ke dunia otomotif. Kalau boleh milih dulu, mungkin gue akan belajar seperti lo. Karena kayak ilmunya tuh lebih kepake sekarang gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang kan nih ada generasi mudanya yang bisa kita ajak sharing nih. Siapa tahu bisa jadi KDRT tim juga nih. Anggota KDRT, ya nggak? Amin. Tapi gini mas. Gimana? Di Bima Sakti pun, kita pengalaman tuh juga itu nggak bisa digantikan. Betul, mas. pasti. Kita udah 10 tahun berkarya. Betul. Kita punya ilmu, kita sharing ke teman-teman yang lain di luar UGM misalnya. Betul. Tetap pada akhirnya pengalaman Bima Sakti yang berbicara kan. Betul. Karena dari pengalaman itu nggak dari segi teknis saja, tapi dari segi strategi balapnya gimana. Betul. Betul. Strategi waktu kompetisi gimana. Betul. Manajemen resiko di tim waktu di jauh dari rumah kan. Kita ngomong di luar negeri nih. Itu seperti apa gitu. Betul. Itu tetap bagaimanapun harus dari pengalaman, Mas. Nah, inilah. Ini benar-benar ini gua sampai merinding nih. Jadi, tim balap yang profesional itu adalah yang seperti lo sebutin tadi, bro. Amin, gitu. Mas. Jadi, semuanya memang terorganize, ya kan? Bukan cuma tentang menyiapkan mobil balapnya aja, tapi semuanya, seluruhnya, termasuk kesiapan tim dan juga rentan waktu yang disiapkan untuk menuju balapan. Bener kan? Gitu. Termasuk mas, kenapa kita ikut pameran di sini nih? Alasannya karena Bima Sakti dari tahun 2020 kan kita terbatas sama COVID. Kita nggak bisa lomba langsung ke luar negeri. Akhirnya banyak teman-teman yang baru masuk itu yang belum pernah kompetisi secara real. Makanya salah satu cara kita ngelatih mereka berada di sebuah event itu adalah dengan ikut acara ini juga. Baik. Ini lebih nyari ke experience-nya dulu ya. Sebelum turun ke ajang balap benerannya. Tapi kurang lebih ya eventnya ya seperti ini. Mirip lah gitu kan. Nah, bro, ini dari sisi mesin. Berarti mesin itu yang boleh di-upgrade apa aja? Piston, stang piston, camshaft? Basicnya mas, mesin itu semua boleh di-upgrade. Internal itu semua boleh di-upgrade. Yang jadi masalah balik lagi, restriktornya mas. Restriktor, balik lagi, ya benar. Kita mau naikin kompresi setinggi apapun, kita mau naikin bornya segede apapun, ujung-ujungnya kehambat sama restriktor. Makanya sekarang dari mesin mas, yang kita kejar tuh volumetric efisiensinya aja. Cara kita ngejarnya salah satunya adalah dengan nge-timing cam ulang. Jadi basicnya si KTM ini kan camnya nggak bisa di-timing mas. Nggak bisa ya? Iya, karena dia model cam gearnya itu si gear centricnya itu yang apa? Yang tanem. Yang model susu tekan. Nah itu kita cari cara gimana caranya dia bisa disetting. Kita akalin gitu. Siap. Nah, ini berarti kan juga udah menggunakan sistem komputer standalone. Komputernya pakai apa, bro? Ini pakai Motec M400 mas. M400. Nah itu setupnya tadi di KS Nusa tuh ya? Dulu waktu pertama kali kita dapat di KS Nusa. Di KS Nusa. Ya, Om Ovi yang nyeting. Sama Mas Sofi ya. Nah, nih terakhir nih, gue menarik nih. Suspensi ini kan kecil banget. Ini suspensi apa sih sebenarnya? Jadi gini mas, suspensi ini sebenarnya homologasi untuk FSI. Ya untuk Formula Student itu dia homologasi. Cuma si Öhlins di sini dia collab sama produsen shockbreaker sepeda. Kalau pernah dengar mungkin teman-teman MTB yang senang mountain bike itu pernah dengar merek Cane Creek. Iya, jadi springnya di sini dia diproduksi oleh Cane Creek. Tapi untuk si dampernya itu diproduksi sama Öhlins. Jadilah shockbreaker khusus Formula Student. Keren. Nah, berarti ini kalian juga pasti setup spring rate juga semua. Pasti kalian akan setup ya? Semua ya. Oke. Nah, bro, harapan ke depan untuk tim Bima Sakti Racing Team ini apa nih? Mungkin buat semua audiens saja yang nonton nih, penonton channel YouTube-nya KDRT Team. Bima Sakti itu kita udah berprestasi sekian banyak kan. Cuma jujur aja secara support baik dari pemerintah atau dari kampus sendiri atau dari sponsor itu masih bisa dimaksimalin lagi. Untuk tahun ini kami rencana mau berangkat ke Belanda bulan Juli. Tapi jujur aja sampai saat ini budget kami belum cukup. Jadi mungkin kalau ada para dermawan-dermawan di luar sana sponsor lah yang mau mensponsor bisa bantu kami dengan sponsorin kami. Baik, yang pasti nih dari KDRT nih setiap mensupport nih supaya tim dari Bima Sakti bisa berangkat ke Belanda. Amin. Nah, nanti coba melalui video kita supaya
mudah-mudahan ada sponsor atau produk-produk yang melihat, yang bisa mensupport dari tim Bima Sakti untuk berangkat ke Belanda. Yang pasti KDRT mensupport supaya Bima Sakti ikut berangkat, dan mudah-mudahan dari produk-produk yang di luar sana juga bisa ikut mensupport. Amin. Supaya tim ini bisa berkompetisi dan meraih juara, dan yang pasti mengibarkan bendera Indonesia ya. Jelas Mas. Gitu. Dan mungkin satu lagi Mas, tahun ini yang confirm tim Indonesia yang akan berangkat baru Bima Sakti Mas. Oke, keren. Jadi kemarin ngobrol sama teman-teman yang lain di sini, beberapa teman juga bilang, bro kalian di sana besok wakilin kita juga. Jadi inilah benar-benar saatnya Bima Sakti itu bawa bendera Indonesia. Keren, keren. Nah itu pembalapnya ini nggak datang ya? Hari ini belum datang Mas. Oh belum datang ya? Ya udah. Yang pasti kita akan support terus dari KDRT tim, dan kita juga pasti akan mendoakan supaya semua kegiatannya berjalan lancar. Terus nanti bulan apa bro? Bulan Juli. Bulan Juli bisa benar-benar berangkat ke Amin. Belanda. Amin. Nah, buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram gua Ican.99 dan Instagramnya tim apa? @BimaSaktiUGM. @BimaSaktiUGM dan @Amaheranta. Oke, siap. Sampai jumpa di video selanjutnya.